Hai, salam Katolisitas. Mari kita mendengarkan bacaan Injil Minggu Biasa ke-26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu. Sedangkan Lazarus, segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, terbentang jurang yang tak terseberangi. Sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan.
Ketika berjalan di sebuah pusat perbelanjaan, saya sering melihat penampilan orang-orang yang modis. Mereka mengenakan baju bermerek dipadukan dengan celana jeans yang robek-robek. Wah, kelihatannya sangat keren. Rambut diberi gel, leher mengenakan kalung yang artistik, kaki melenggang dengan sepatu olahraga sporty, dan tidak ketinggalan tas yang matching di tangan. Penampilan mungkin merupakan salah satu cerminan dari identitas seseorang. Maka kita boleh memperhatikan penampilan kita, asalkan dalam batas-batas kewajaran. Kita perlu waspada, sebab dewasa ini ada banyak godaan yang mendorong orang terobsesi dengan penampilan. Padahal kalau kita memperhatikan penampilan kita secara berlebihan, kita menjadi terlalu sibuk dengan diri sendiri dan menjadi kurang peduli dengan orang-orang sekitar kita. Lalu, kita membela diri sendiri dengan berkata bahwa untuk mengejar penampilan prima, membayar super mahal agar cantik atau ganteng maksimal adalah hal yang sah-sah saja. Benarkah demikian? Sabda Tuhan menegur kita untuk meninggalkan sikap berfokus pada diri sendiri seperti ini. Dalam Injil hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri saja. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, dikisahkan bahwa si kaya tersebut tenggelam dalam kekayaannya. Ia egois, terikat pada hartanya, dan tidak berbelas kasih kepada Lazarus yang duduk di depan pintu rumahnya. Lazarus ini dibiarkannya menderita, bahkan sampai mati kelaparan. Sedangkan orang kaya ini hidup berkelimpahan. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, dari perikop ini, Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa kita tidak boleh menjadi kaya dan harus memberikan semua harta kita kepada orang lain. Sebab orang kaya pun dapat masuk ke dalam kerajaan surga asalkan ia bersikap miskin di hadapan Allah. Artinya, ia mengetahui bahwa semua kekayaannya berasal dari Allah dan ia tidak terikat kepada kekayaannya itu. Tuhan Yesus dalam sabda bahagia mengawali pengajarannya dengan berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah empunya kerajaan surga." Miskin di hadapan Allah tidak mesti diartikan miskin secara materi di dunia. Sebab orang miskin tidak otomatis juga miskin di hadapan Allah. Dapat terjadi orang yang miskin tidak bersikap rendah hati. Ia dapat menyalahkan orang lain sebab penyebab kemiskinannya dan kurang bersyukur atas semua pemberian Tuhan. Maka, langkah pertama untuk menjadi miskin di hadapan Allah adalah kita perlu menyadari bahwa segala yang baik yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Kita perlu bijaksana dalam menggunakan segala pemberian Tuhan dan menggunakannya demi kemuliaan namanya. Ad maiorem Dei gloriam. Demikian kata Santo Ignatius dari Loyola. Artinya, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Kita mesti mengelola pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya, sebab akan tiba saatnya hidup kita di dunia ini akan berakhir. Kita akan dimintai pertanggungjawab atas bagaimana kita mengelola pemberian Tuhan di sepanjang hidup kita. Saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi. Untuk itu, Allah telah memberi teladan dalam diri putranya, Yesus Kristus, agar kita dapat dengan bijak menggunakan apa yang telah Ia berikan kepada kita demi kebaikan bersama. Yesus telah memberikan seluruh dirinya untuk kebaikan kita, yaitu untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Sebab Kristus, kita pun dipanggil untuk memberikan diri kita kepada sesama. Dengan demikian, kita saling berbagi kebaikan. Tentang hal ini, Rasul Paulus mengatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu,
demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, Tuhan menghendaki kita saling tolong-menolong dalam menggunakan kekayaan yang telah Ia percayakan kepada kita. Dengan cara inilah kita membalas kasih Tuhan. Juga dengan rela berkurban untuk menolong sesama, kita dapat menyatukan pengorbanan kita dengan kurban salib Kristus, agar kelak kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah kita dipanggil untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan dengan apa yang kita punya. Tetapi bagaimana kalau kita pun sendiri berkekurangan? Santo Thomas Aquinas menjelaskan bahwa kalau kebutuhan primer kita belum terpenuhi, kita tidak diharuskan membantu. Tentu saja, ini berlaku asalkan memang benar kita sendiri benar-benar berkekurangan. Tetapi jika kebutuhan primer kita sudah tercukupi, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan, kita wajib membantu sesama kita yang membutuhkan. Untuk itu, kita tidak perlu jauh-jauh mencari. Kita dapat mulai dari membantu orang-orang yang ada di dalam keluarga kita sendiri, yaitu orang tua, saudara, ataupun anak-anak kita dalam tugas-tugas mereka. Atau kita juga dapat membantu sesama di paroki kita sendiri. Kita dapat melakukannya dengan memberi kolekte, terlibat dalam berbagai kegiatan di paroki, seperti menghias altar, ikut paduan suara, menjadi lektor, terlibat dalam kegiatan katekese ataupun doa lingkungan, dan seterusnya. Dengan demikian, kita dapat ikut membawa sesama kita kepada Kristus melalui bakat-bakat, kemampuan, dan harta milik kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita membantu sesama kita pada hari ini? Kalau belum, marilah kita mulai membantu mereka agar kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Ia hadir dalam diri sesama kita, terutama dalam diri mereka yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Semoga Tuhan memberikan rahmat-Nya dan memampukan kita untuk menolong sesama yang membutuhkan. Marilah berdoa. Bunda Maria, tolonglah kami meneladani Engkau yang bersegera menolong Elisabet saudarimu, meski engkau pun saat itu sedang mengandung Kristus. Semoga doa dan kemurahan hatimu selalu mengobarkan hatiku, sehingga aku senantiasa terdorong untuk menolong sesamaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.